Terlepas dari kecakapan akting sang aktor di depan layar, penilaian serupa yang juga tak kalah penting ialah pada penampilan di balik layar mereka, mulai dari keseharian hingga beberapa bentuk acara terbuka yang menuntut mereka harus tampil sesempurna mungkin atau setidaknya seperti sama menariknya dalam film yang mereka tonton. Sementara beberapa aktris memiliki pilihan busana yang menarik, sebagian lain ada yang mencoba untuk tampil berbeda namun gagal bersaing. Hal inilah yang menunjukkan sisi glamor dari Bollywood yang tidak hanya memperdebatkan tentang akting, juga pada keterampilan berbusana aktrisnya yang kadang mempopulerkan mereka. Dengan meluasnya daerah pencarian bakat Bollywood untuk memiliki garis-garis dalam film, pergeseran tren Bollywood mulai terpengaruh oleh budaya luar yang bergeser hingga saat ini. Sutradara juga mulai meminta wajah blasteran untuk ditampilkan untuk menciptakan kesan film yang bertaraf internasional dan menuntut aktris berbakat pribumi mereka untuk tampil serupa dan dapat bersaing. Berikut adalah beberapa informasi tentang aktris Bollywood yang merubah selera fashion mereka untuk menjaga eksistensi mereka di industri. Menjadi aktor berbakat aset Bollywood karena bakatnya, Kajol memiliki perjalanan yang panjang untuk menjadi fashionable saat ini. Dia memiliki penampilan menakutkan dahulunya yang secara terang-terangan tidak nyaman untuk dipandang, baik itu dalam penampilan kesehariannya ataupun di setiap acara bergengsi. Melihat ke belakang di saat Bollywood belum berevolusi pada busana kekinian, Kajol menyebutkan dia hanya menjual bakat dan bukan penampilan. Kecantikan alaminya banyak dikagumi bahkan sampai saat ini dengan warna kulit gelap dulunya yang kini menjadi tren yang mungkin akan terlihat indah dengan balutan busana kekinian. Menanggapi masalah warna kulitnya yang kini berubah lebih cerah, Kajol menepis tuduhan besar yang menyebut dirinya melakukan operasi pemutihan kulit. Menurutnya hal tersebut karena kurang bekerja di bawah sinar matahari yang dulunya menjadi hitam karena 10 tahun bekerja di bawah terik matahari, dan untuk popularitas dia telah mencapainya yang tak perlu dikaitkan dengan warna kulitnya. Untuk waktu yang cukup lama, Kajol sekilas menjauh dari tren mode yang seakan menjadi PR di balik kesuksesan layarnya. Dia memakai segala sesuatu yang hanya nyaman untuknya dan tak memperdulikan apapun tentang kecocokan di tubuhnya dengan mempertahankan ciri khasnya dalam galeri kecantikannya seperti sari, blazer, warna alami bibir, rambut kuncir, dan riasan wajah yang seadanya. Setelah beberapa waktu kemudian, stylist bernama Triparna bekerja keras dengan kecerdasan gayanya menangani fashion untuk Kajol. Saat itu Kajol memang sedang ingin bereksperimen dengan gayanya, dan stylist tersebut berhasil membawa Kajol keluar dari tampilan lamanya, di mana semua fashion gelapnya diserbukan dengan busana yang lebih cerah. Bukan hanya perubahan busana, riasan makeup ataupun rambut, Kajol juga menurunkan berat badannya untuk menunjang penampilannya. Meskipun dia tidak berencana menjadi ikon mode, namun segala penampilannya saat ini adalah untuk memanjakan dirinya, juga untuk kepentingan pemotretan tiba-tiba di khalayak umum. Mencapai 17 tahun berkarir di Bollywood, Priyanka Chopra tidak hanya unggul dalam film dan fashion untuk saat ini. Di awal karirnya, Priyanka pernah diejek oleh para kritikus terhadap pilihan fashionnya yang disebut norak, bahkan untuk seseorang sekelas Miss World. Memulai karirnya dalam film yang terlihat canggung dan membosankan, kini Priyanka Chopra menjadi salah satu aktris terseksi dalam skala internasional. Dia tidak hanya dikritik lewat 2 akting Bollywood pertamanya, dia juga mendapat perhatian serius terhadap selera busananya yang berani namun suram kala itu.
Masih dengan selera fashion yang sama di tahun 2004, Priyanka Chopra mulai menjadi pusat perhatian dalam film Mujhse Shaadi Karoge dalam hal make up. Dia mempelopori cantik tidak harus putih dan bergeser 1 tahun setelahnya di tahun 2005 yang fashionnya telah mengalami perubahan awal dengan tren bikini. Setelah membuktikan keberaniannya dalam segala hal dalam film seperti Krish, Dawn dan Fashion, Priyanka mulai diakui sebagai salah satu trendsetter seksi style di Bollywood. Setelah serangkaian perubahan seperti rambut hingga permak wajah, tahun 2012 dia muncul sebagai bintang pop seksi Hollywood dengan singlenya In My City dan menjadi aktris Bollywood pertama yang dikontrak oleh agen hiburan dan olahraga Los Angeles. Tidak hanya terbatas sampai di situ, Priyanka semakin jauh meninggalkan pesaing Bollywoodnya saat merilis lagu keduanya yaitu Exotic. Dia telah mencapai puncak tertinggi dalam hal fashion dan acting, dan kedua hal tersebut adalah senjata utamanya untuk menjelajahi Bollywood juga Hollywood. Memiliki jenis suara yang khas, mata coklat, dan senyum yang indah, Rani Mukherjee telah mencuri hati para pemuda kala itu di eranya. Dia adalah salah satu aktris yang mendapatkan jumlah penggemar dengan tren kecantikan akhir 90-an yang tak terkalahkan, juga cukup menjadi trendsetter selama 20 tahun berkarir. Hingga dengan saat ini, Rani Mukherjee mungkin adalah satu-satunya aktris yang tak memakai tenaga stylist untuk menunjang penampilannya. Mulai dari riasan wajah hingga beberapa pilihan gaunnya adalah tanpa campur tangan orang lain yang ingin melakukan semuanya sendiri sesuai dengan kreasinya. Terakhir kali terlihat dalam Mardani 2, Rani telah banyak bereksperimen dengan berbagai busana selama bertahun-tahun. Meskipun sering menjaga pakaiannya dengan kesederhanaan, dia tidak membiarkan tren label merek ternama melewatinya begitu saja untuk beberapa label internasional seperti Gucci, Louis Vuitton maupun Dior. Di balik keahliannya dalam menangani berbagai urusan penampilannya, hingga tahun 2020 setidaknya Rani beberapa kali mendapat kritikan atas selera fashionnya. Paling terakhir adalah dalam penampilannya untuk acara Umang 2020 yang memaksakan pakar fashion untuk mengambil tindakan berani dengan mengomentari satu-satunya teman perias Rani Mukherjee yaitu Sabyasachi. Berdasar dari pendapat pakar fashion tersebut, mereka menilai benda berkilauan di sepanjang tubuh Rani sangat mengganggu penglihatan. Mereka menyalahkan Rani yang seharusnya tampil dengan sarih modern ketimbang pantsuit menyalah tersebut yang tampak rugi di badan Rani, mengingat pakaian tersebut berasal dari label Parosh yang merupakan label favorit Meghan Markle. Satu-satunya tenaga stylist Rani Mukherjee sejauh ini ialah Sabyasachi yang menanganinya khusus dalam penampilan modern dengan sari. Selain sari, dia hanya menunjang Rani dalam berbagai aksesoris berkelas yang banyak diharapkan memiliki tenaga ahli lain di bidangnya untuk menunjang penampilan lainnya sebelum Rani berpikir terjun ke Instagram. Perubahan drastis dalam transformasi Karisma Kapoor tak sedikit mengundang pertanyaan penggemarnya terhadap pilihan stylenya yang selalu matching. Tidak hanya menyangkut wajah, juga pada gaya busananya. Dari selera fashionnya yang merupakan bencana besar dahulunya, kini beralih ke inspirasi mode dengan pilihan desainer terkemuka. Memulai debutnya pada tahun 91, hampir 5 tahun ke depan dia memiliki selera berpenampilan yang sangat norak. Mulai dari alis tebal, rambut tebal hingga gaun-gaun bercorak yang semuanya ditinggalkan pada tahun 1996 di saat dirinya mendapat pengakuan besar lewat film Raja Hindustan. Sejak saat itu, Karisma Kapoor bagaikan mendapatkan sebuah berkah insting yang bagus dalam berpenampilan. Dia memiliki perubahan drastis dalam selera busana di setiap film dalam lingkaran tahun 97 hingga awal dekade 2000-an yang mendapatkan tempatnya sendiri sebagai fashionista wanita berkelas.
Siapa yang dapat menyangka bahwa tren alis tebal kembali menjadi tren kecantikan pada tahun 2017? Dalam kurun waktu tersebut, karisma sudah menghilang dari layar film dan kini benar-benar mengekspresikan diri dengan gaya pribadinya dengan riasan klasik ataupun modern yang menjadi penampilan paling ditunggu dalam setiap acara penghargaan. Salah satu aktris berbakat Bollywood lainnya, Vidya Balan, kini sukses di dunia perfilman juga dalam dunia mode. Dia telah menemukan jenis modenya dengan balutan 9 meter sari setelah perjalanannya yang panjang dalam bereksperimen dengan banyak fashionnya yang dinilai cacat untuk dijadikan inspirasi mode. Pada tahun 2005, Vidya Balan mendarat di Bollywood dengan filmnya Parineta yang menjadi tanda awal kesuksesannya di box office. Dalam film tersebut, dia telah diidentikan dengan busana klasik sari hingga dengan penampilannya yang anggun dengan salwar untuk promosi film, namun hanya kurang glamor untuk menjadi pusat perhatian. Beranjak dari nama dan popularitas yang datang dalam waktu singkat, Vidya Balan mulai mencoba genre lain pada tampilan busananya. Dia mulai tampil berbeda di setiap penghargaan yang menang atas dirinya, dan tak satu pun yang dapat mengesankan penonton dengan selera fashionnya, bahkan hanya beberapa cibiran untuk penampilan modernnya dengan sebagian besar adalah warna hitam. Menanggapi berbagai kritikan yang masuk, Vidya Balan kemudian mencoba mencari kembali jati dirinya yang cocok dalam balutan pakaian tradisional. Dia sangat bijak dalam membuat pilihan fashion pada tangan Sabyasachi yang akhirnya kembali tampil elegan bersama berbagai warna terang sari dengan atau tanpa perhiasan mencolok yang membuat fashionnya jauh lebih indah.